Ya. Hai, siap. Nggak boleh timer. Ya wes, timer wes. Video, oke. Oh iya gini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ngomong ya. Saya absen dulu ya. Dari mana nih absen? Barangkali ada yang belum hadir. Kita tunggu Mbak Eva, terutama Mbak Eva nyusul ya. Ini dari sini, dari Mas Ugi. Mas Ugi, berikutnya belakang Om Hengki. Ini Abah Beong. Kemudian Mbak Lina 2, Bu Sari sama siapa? Daftar 2. Mana satunya hilang? Kalau mau lari di sini, siap lah. Kusoi sendiri juga. Iya, Pak Agung, Pak Ibu, Pak Una, ada sudah kesananya ada, kemudian Pak Agung ada, Pak Roni, iya Ibu Roni. Pak ada, Masnya ada, terus Mbak Asti, ini ada Ibu, saya tidak akan ngasih tahu deh, pokoknya nanti Ibunya nanti ngasih tahu sendiri. Iya, di sini ada Ibu Rektor, sudah tahu lah, sudah tahu Ibu Rektor, di sini ada Ibu Nasir, alhamdulillah. Jadi yang belum hadir Ibu Betty, ya, Ibu Betty, kemudian Mas Givi itu bukan nyusul, dia bawa mobil sendiri ya. Ibu Romla bawa mobil sendiri. Mas Givi sudah daftar 6 orang, juga mungkin nanti sambil kita menunggu ya, nunggu Mas Givi. Kemudian satu lagi yang di barisan belakang sudah semua Mas Yanto ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Ibu Rektor, Ibu Siti Aisyah Fakir, yang terhormat Ibu Nasir, yang terhormat Ibu Harmono, Ibu Harmono, Ibu Dekan Fakultas Hukum, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, tamu anggota tamu dan pedagang hati kita UMJ Kampus 3, juga keluarga besar, karena ini saya mengundang keluarga ya, keluarga paguyuban, jadi kepada keluarga juga saya haturkan terima kasih sudah ikut bergabung dengan kami. Alhamdulillah semuanya hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang tiada terhingga. Kita masih dipanjangkan umur sehat kuat. Mudah-mudahan kita sebentar lagi menjelang bulan Ramadan, kita sampai pada bulan Ramadan yang kita rindukan, karena di sana banyak sekali pahala yang akan kita raih. 10 hari pertama kita dapat rahmat, 10 hari kedua kita dapat maghfirah, 10 hari ketiga kita terhindar dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan kita istiqomah hidup. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa mari kita sama-sama satukan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan juga kita yang senantiasa berharap syafaatnya. Mudah-mudahan Allah ridho kita menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini keluarga Mas Vivi, mangga silakan bergabung saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diam ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpah rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa dapat berkumpul bersilaturahmi pada acara paguyuban pedagang kantin Ibu Kampus 3. Perkenalkan saya Ibu Rektor yang baru, Bu. Mungkin menggantikan Ibu Rektor yang lama, Ibu Prof. Arto. Di sini saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat hidayahnya, rezeki yang banyak, kesehatan, Bu ya, sehingga kita bisa berkumpul selalu bersilaturahmi dalam acara agenda Ibu ini. Saya selaku pengurus yang baru minta kebersamaannya untuk bisa membangun kampus itu, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, di mana kita nanti bisa berkoordinasi. Di sini ada pengurusan baru, ada Ibu Dia ya, mungkin nanti untuk jadi ketua kantin menggantikan Ibu Nasir. Beliau sudah selesai masa jabatannya. Dan juga ada Ibu Harmono selaku ya, Wakil Ketua, dan Ibu Zakia Amini tidak berkenan hadir, dia ada perkuliahan, soalnya masih berkuliah, Bu, di kampus UGM, jadi beliau tidak bisa hadir. Kemarin sudah izin mengucapkan salam kepada ibu-ibu dan bapak-bapak juga, karena kebanyakan agenda ya, Bu.
mungkin itu saja. Nanti kalau misalkan ada masalah teknis atau apa gitu ketidaknyamanan kantin, mangga disampaikan kepada pengurus Bu untuk kebersamaan kita, kenyamanan kita untuk saling berdagang ya, satu sama lain harus saling gotong royong untuk memajukan kantin Ibu. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harusnya dicatat ya. Sebentar. Ya, ibu-ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, tadi pemaparan dari Ibu Rektor. Terima kasih kepada Bu Rektor yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama pemaparan atau penjelasan atau juga sambutan, apalah namanya. Kalau Bu Nasir kan biasa kita suka sharing dan sebagainya, barangkali ada apa nih, ada oleh-oleh dari mana yang bisa disampaikan. Jadi tidak melulu hanya cerita kantin, mungkin ibu juga perlu penyegaran ya. Mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari Ibu Nasir. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya juga udah kangen nih sama bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah ya ibu-ibu. Marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia-Nya kita pada saat ini dapat berkumpul, bersilaturahmi dalam keadaan sehat dengan keluarga, dengan teman-teman di kantin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah pada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Rektor, Ibu Siti Aisyah Fakih, yang saya hormati pengurus kantin baik yang lama maupun yang baru, juga bapak-bapak dan ibu-ibu dalam paguyuban pedagang kantin Kampus 3 yang saya cintai. Seperti yang disampaikan Ibu Iyai, mungkin pertama saya ingin sharing lah, ya ngobrol ya, berbagi apalah gitu ya, karena memang saya juga nggak siap dengan teks dan lain sebagainya. Kita ngobrol aja ya Bu ya, kita sharing aja. Yang pertama mungkin saya banyak ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu pedagang kantin Kampus 3. Tidak terasa ya Bu, berapa tahun kita bergaul bersama-sama, berjuang ya di kantin, dengan mulai berdirinya, terbentuknya kantin Kampus 3. Ternyata semuanya sudah lewat dan alhamdulillah kita semua sudah lewati dengan baik dan lancar, meskipun dalam perjalanannya banyak sekali lika-likunya, banyak sekali halangan-halangan, tapi alhamdulillah ibu-ibu semuanya guyup dan bergotong royong, sehingga kita dalam menjalankan apa yang kita inginkan di lingkungan pedagang kampus itu bisa lancar, dan terutama bisa membangun sedikit-sedikit ya ekonomi keluarga. Meskipun mungkin sebagian sudah ada yang di rumahnya sudah cukup hanya untuk kegiatan, tapi kalau dilihat sebagian memang di kantin itu adalah tujuan utama untuk menambah dan mensejahterakan ekonomi keluarga. Dan akhirnya juga
saya sebagai ketua pengelola kantin sudah waktunya, dan diikuti karena memang suami saya juga sudah pensiun tapi masih ngajar Bu, tapi sudah tidak aktif, dan ada pengurus yang baru. Dan untuk itu saya juga terima kasih banyak kepada pengurus di masa saya, terutama kepada Ibu Ye yang berjuang, yang memajukan, yang melancarkan semuanya. Dan selain Bu Iye ada Yuli yang diganti, yang di lapangan, yang langsung berhubungan dengan ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua, yang tahu trik-triknya bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu itu supaya bayarnya lancar, supaya nurut sama Mbak Yuli. Nah ini apa ujung tombak dari ini. Kemudian dibantu dengan Mbak Asti. Ada lagi Mbak Eva mungkin belum datang ya. Mbak Eva belum datang. Dan itu saya banyak-banyak terima kasih sudah bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan satu tujuan daripada Bapak dan Ibu di kantin IKUP Cikampus 3. Selain itu, saya juga mohon maaf apabila selama ini, nggak tahu berapa tahun ya Bu Ye ya, kita berkumpul di kantin ini 6 tahunan ya, 6 tahun. Barangkali selama 6 tahun ini saya ada yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai manusia. Banyak salahnya tentu banyak salahnya, dan tidak memungkiri itu saya. Untuk itu kebetulan pas sekarang menjelang bulan suci Ramadan, saya mohon maaf secara pribadi, mohon maaf lahir dan batin, dan insya Allah kita senantiasa menjalin silaturahmi. Meskipun saya jarang ke kantin ya, tapi ibu-ibu semuanya adalah sudah saya anggap sebagai keluarga, dan saya akan ingat terus siapa yang di kantin IKUBC itu. Dan mungkin selanjutnya saya hanya bisa berpesan kepada terutama bapak-bapak dan ibu-ibu paguyuban pedagang kantin, teruslah berjuang, teruslah bekerja keras, dan jangan lupa berdoa. Insya Allah apa yang bapak dan ibu usahakan akan berhasil. Allah Maha melihat usaha dan ikhtiar dari bapak dan ibu semuanya. Ya, jangan menyerah, jangan berputus asa, terus bekerja sama dengan pengelola kantin. Apa-apa yang ada kekurangan atau ada yang masalah, selalu berkoordinasi dengan pengelola kantin, terutama yang baru. Itu saja mungkin. Dan terakhir saya juga selamat kepada pengurus yang baru yang diketuai oleh Ibu Ye. Bukan orang baru lagi, meskipun ketua baru tapi bukan stok lama. Dan beliau sudah paham betul tentang kondisi kantin. Insya Allah di periode sekarang ini kedepannya akan lebih maju lagi dan lebih kompak bapak dan ibu semuanya, dan terutama adalah tujuan kita adalah bersilaturahmi meskipun dalam lingkungan di kantin. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pengurus cuman saya terus saja ya nggak ngerti apa-apa lah masalah kantin ini, tapi saya doakan ya semoga kantin ini ya paguyuban pedagang kantin IKUGJ semoga lancar, nanti diberikan ya kelancaran, keberkahan ya, itu barangkali itu saja ya Bu ya. Punten nggak bisa ngomong banyak tentang kantin, nggak ngerti. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa-apa, belum ngerti, tapi nanti di perjalanan bisa banyak tahu nanti ya. Ibu dan bapak sekalian, saya tidak akan cerita soal kantin, saya melupakan semuanya lah, sudahlah capek saya. Saya ingin berbagi saja untuk menjelang bulan Ramadan. Kita harus menyiapkan diri, menyiapkan hati, menyiapkan mental. Yang pertama, triknya adalah bersihkan hati. Ibu bahagia nggak menghadapi bulan Ramadan ini? Harus bahagia. Kalau tidak bahagia, cari bahagia itu. Bagaimana supaya kita bahagia? Kemudian bersihkan juga dengan infak, sedekah dan sebagainya. Barangkali ada harta kita yang masih samar, kita bersihkan. Jadi hati kita bahagia, orang lain juga ikut bahagia yang membutuhkan bahagia. Ya. Saya mau ngasih bekal, apa-apalah yang sudah pintar di sini, nggak apa-apa. Saya kasih bekal juga nggak apa-apa, karena saya juga sedang mencoba untuk diri saya, mengingatkan untuk saya dan bagi-bagi untuk yang lain. Ketimbang pertemuan ini hanya makan-makan doang, tidak ada artinya ya Bu ya. Ini berapa hari lagi sih kita puasa? Sabtu dan Minggu, Senin. Ya sekarang puasanya Senin, Selasa ya kita puasa 2 hari lagi Bu. Masih ada waktu untuk bersih-bersih hati, bersih-bersih diri, bersih-bersih harta ya. Harta, hati gitu semuanya kita bersihkan. Di dalam surat Ali Imran ayat 17 itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Triknya atau bekal untuk menghadapi Ramadan itu ada 5. Yang pertama adalah sabar pada saat puasa itu luar biasa. Bagaimana emosi kita bergejolak. Kalau perut sedang lapar itu mudah marah, sangat sensitif. Emosi kita itu mudah terpancing, udah lapar, panas, udah harus kita nyari duit juga gitu ya Pak ya. Jadi gejolaknya itu luar biasa. Yang disebut sabar itu adalah orang yang bisa menahan emosi dan keinginan. Jadi sabar itu bukan orang yang pendiam, bukan orang yang dia tidak bisa ngomong gitu. Sabar itu dipukul diam, dihina diam, ini dia, bukan. Tetapi dia bisa mengendalikan emosi dan keinginan. Jadi emosi yang ada di tubuh kita itu ada bawaannya emosi dan nafsu. Kalau nafsu itu lebih kepada kita ke hawa duniawi, banyaknya ke kebutuhan dan keinginan kita sudah tidak bisa membedakan. Jadi lebih banyak keinginannya ketimbang kebutuhannya. Padahal yang dibutuhkan itu makan 1 suap. Tetapi Bapak ngambil 1 piring penuh karena lagi hajatan, banyak makanan yang enak-enak, semuanya penuh. Padahal yang dimakan itu sesuap, dan itu ternyata begitu habis itu hanya separuh. Jadi sudah tidak lagi bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Kita bisa meredam itu pada saat bulan puasa. Jadi menahan itu emosi dan keinginan, itulah yang disebut sabar. Kemudian ada lagi wujudnya, bentuknya orang yang tidak suka tergesa-gesa, terburu-buru, riweuh paciweuh tidak jelas, mudah sekali mengambil keputusan. Itu bukan orang yang sabar, selalu menyimpulkan. Baru melihat orang jalan berdua, laki-laki perempuan, wah itu pacaran gitu. Nggak bener itu kayak gitu tuh. Ternyata itu adik kakak. Salah loh kita. Karena itu mudah menyimpulkan. Itu sabar. Jadi bukan sabar itu dihina, kita diam saja, bukan. Tetapi pada saat kita dihina, kita diam, sebenarnya Allah menyaksikan. Ketika ada orang yang menghina, mengejek dan sebagainya, dari mulutnya keluar seolah-olah dia sedang meludah. Ketika kita diam, maka ludah itu akan kembali ke mulutnya.
Jadi nanti yang merasakan dampak dari ejekan itu adalah orang yang mengejek ketika kita diam. Itulah sabar. Innallaha ma'as-shabirin. Artinya adalah Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Tapi kalau ditagih utang, bayar kantin, yaitu mah bukan sabar, namanya diem aja. Udah di grup dimuncul, ini ibu tagihannya 2 bulan, ibu tagihannya 3 bulan, diem, tidak ada bereaksi. Eta mah utang namanya, ya harus dibayar kalau utang mah, ya kan? Ya itu satu, sabar. Yang kedua as-shadiqin. As-shadiqin itu adalah orang yang benar. Siapa sih orang yang benar itu? Orang yang benar itu adalah yang menuntun kita dari awal. Ibu masuk Islam dari mana? Duka, turunan ibu. Ditanya lagi, ibu masuk Islam kenapa? Ya nggak tahu, saya malah lahir udah Islam. Kapan baca syahadatnya? Baca syahadatnya ketika mau nikah, baru baca asyhadu alla ilaha, dipimpin oleh naib, baru baca syahadatnya. Jadi baru tahu masuk Islamnya itu pada saat itu. Nah itu yang menuntun kita orang yang benar adalah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang yang benar. Kemudian beliau menurunkan kepada para sahabatnya, tabi'in kepada ulama, dan kita yang mengikuti ajarannya. Jadi kalau kita mengikuti ajaran dari Rasulullah secara utuh, maka kita termasuk orang as-shadiqin. Pada saat Rasulullah dia menyebarkan Islam kepada ngirim surat kepada kerajaan Romawi, kerajaan-kerajaan yang pada saat itu agamanya Nasrani. Si rajanya berkata hanya satu hal, saya bisa masuk Islam. Dia sampaikan kepada utusan Rasulullah satu hal, saya tanya dulu, kalau Muhammad itu suka bohong atau tidak? Dijawab tidak pernah bohong. Termasuk jualan pun tidak bohong. Ibu kalau jualan itu apa, nasi goreng gitu ya, nasi goreng gitu gini, punya tuh segini, dijualnya 10.000, jualnya 15.000. Ya udah mahal berasnya juga sekarang, ya mahal. Tapi itu nasi goreng kan tidak sekilo gitu, kan sedikit ya. Ibu bisa bagi-bagi untuk sekian, 1 kilo bisa jadi nasi goreng berpuluh-puluh kan ya. Iya, Rasulullah jujur Bu, kalau belinya 5 rupiah, ini 5 rupiah, silahkan tambahkan untuk ongkos saya, untuk upah saya, keringat saya, emang nggak ditambahin, mau 6 rupiah, mau 7 rupiah, masih ada nggak yang jualan kayak gitu? Nggak ada kan? Jarang Pak. Iya, itu Rasulullah, itulah orang as-shadiqin. Kalau ibu masih mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya, mengikuti semua aturan-aturan yang telah dicontohkan Rasulullah, maka itu ibu termasuk, bapak ibu termasuk as-shadiqin. Paling tidak bohong lah. Selama puasa jangan bohong, bisa nggak? Ya itu saja, coba satu aja, tidak bohong. Udah apapun lah, jujur aja lah, apa adanya. Tidak ada dusta di antara kita. Kemudian yang ketiga adalah tadi apa Bu? Tadi sudah 2 ya, sabar sudah tahu, kemudian as-shadiqin sudah tahu, kemudian yang ketiga adalah al-qanitin. Qanitin itu apa sih? Kalau artinya menurut bahasa itu harfiahnya adalah taat. Orang yang taat dan patuh itu qanitin. Kalau kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya kita sudah mengikuti semua ajarannya. Apapun perintah Allah, apapun perintah Rasul kita lakukan dan kita taat. Yang paling gampang qanitin itu saya bagi menjadi 3. Jadi qanitin itu lebih kepada orang yang sering bangun malam hari, ya. Malam hari kalau ibu bangunnya jam 1 sampai jam 2, itu bisa kita kategorikan menjadi qanitin, karena yakin di situ banyak sekali istighfar yang dibaca, banyak sekali mengagungkan Allah, banyak sekali mohon ampun dan taubat pada saat itu. Ketika kita sholat, wudhu dan sebagainya, memanfaatkan waktu itu, maka itu disebut qanitin. Kemudian golongan yang kedua yang bangun malam itu ada lagi yang bangunnya jam 2 sampai jam 3.
itu disebut abidin. Tuh, yang jam 2 sampai jam 3 itu abidin. Jadi dia masih ada waktu di situ, banyak menghabiskan waktu untuk sholat, untuk zikir dan sebagainya. Itu adalah orang yang termasuk abid kategori kedua, jadi di bawah qanitin. Kemudian yang terakhir ada lagi yang bangunnya itu pada saat azan subuh, maka disebut qanidin. Itu tuh qanidin, ada yang qanidin. Qanidin itu bangunnya ada begitu azan baru itu pun lama, belum ada, duduk dulu, minum dulu, udah azan tuh ya, cepet-cepet, itulah qanidin namanya. Jadi namanya itu ghafilin. Qanidin bahasa saya itu. Kalau yang sudah begitu tuh udah termasuk qanidin lah. Sudah minum sana, minum qanidin berarti udah pusing kalau bangun tidur. Udah subuh itu berarti dia udah pusing. Ya, soalnya tidurnya malam. Jadi bangunnya itu begitu azan subuh. Kalau yang suka tidur malam itu biasanya begitu, Bu. Bangunnya subuh aja udah susah ngantuk, ampun masih ngantuk. Padahal udah azan subuh ya. Azan subuh itu panggilan. Makanya kata Rasulullah, tidur itu kalau bisa sore hari. Isya itu tidur, karena itu waktu tidur. Allah sediakan untuk tidur, bukan untuk nongkrong, bukan untuk ngobrol ya Pak Unang. Bukan untuk ngobrol, bukan untuk tidur. Bu, panggil tidur kalau lagi nongkrong tuh. Cepat biar bangunnya itu tidak termasuk qanidin ya, yang bangunnya pada saat azan subuh itu ya qanidin. Selanjutnya yang keempat adalah munfiqin. Munfiqin itu orang yang hartanya sering diinfakkan. Ada infak, ada sodako. Munfiqin itu dibagi dua. Jadi ada infak, ada sodako. Kalau infak itu pemberian harta benda kepada pembangunan, kepada fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh seluruh warga atau masyarakat. Tapi kalau sodako itu pemberian harta benda kepada yang membutuhkan langsung. Jadi orangnya. Jadi kalau sodako itu diberikan yang minta-minta ke rumah. Jangan pernah menghardik, jangan pernah ibu cemberut, jangan pernah ketemu dengan orang yang minta-minta ibu. Ini lagi, kemarin kesini, sekarang udah kesini. Gak usah ibu, gak usah ngomong. Kalau nggak ada duit ibu diam aja. Nggak usah disamperin gitu ya. Tapi kalau bisa itu sedekah pagi itu tempatnya. 1.000 rupiah mereka nggak pernah minta, Bu. 5.000 sih, Bu. 10.000 tak, Bu? Enggak kan? Yang minta-minta kan mau dikasih 500 juga mau dikasih 1.000 mau, jadi ibu nggak usah. Sediakan saja, Bu, di rumah yang receh-receh itu kita berikan untuk munfiqin agar kita bisa sodakoh ya, itu yang paling terendah. Tapi kalau ibu bisa juga sekali-kali ibu bisa infak untuk pembangunan masjid misalnya di kampus atau di RT atau di RW atau di mana gitu ya Bu, ya, untuk pembangunan masjid. Itu munfiqin, jadi dibersihkan dengan harta melengkapi bulan Ramadan ini perbanyak. Kalau kemarin masih kurang-kurang munfiqinnya, sekarang duitnya dari mana, Bu? Cuma kan nggak dagang, untung alasan lah tabungan habis para rino. Kemarin tabungan tuh nggak dibayarin, bulan Maret itu bayar, Bu. Kemana uangnya teh? Ditabung punya buat beli baju baru, cuma nanti kan gitu. Jadi saya tahu lah, makanya saya juga nggak terlalu maksa-maksa, kalau biar aja. Nanti pada saat Juni ibu bayar berat, nanti double bayarnya gitu. Saya diam aja, nggak ada. Tidak menagih-nagih, pada senyum pokoknya mah. Yang punya utang senyum semualah, just tahu saya juga udah disimpan uangnya buat lebaran di bawah kasur ya, bukannya ya. Iya, itu yang terakhir, Bu. Nggak apa-apa, satu lagi nih, al-mustaghfirin. Itu melengkapi qanitin tadi. Pada saat kita qanitin bangun malam, maka banyaklah membaca istighfar. Bagaimana ibu-ibu yang masak nih? Bangunnya jam berapa kira-kira? Itu tarawih mah jam 9 dia udah beres, Bu. Pulang bobo. Kemudian kita bangun nanti. Ibu bisa ambil qanitin tuh. Qanitin dulu, kemudian ibu nanti masak tuh sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enak bukan? Sambil masak tuh nikmat.
rasanya akan beda Bu, masakannya juga. Gak usah masak sebenarnya kalau sahur teh paling dimakan juga sedikit. Gorengan atau apa gitu yang biasa ini paling gorengan satu tuh udah kenyang kan. Sahur tuh kalau misalnya ibu daging gitu ya udah tinggal ngangetin aja. Paling berapa menit selesai. Kalau bangun sahur itu gak usah terlalu disibukkan dengan hal-hal masak gitu. Tapi ibu bisa baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Atau ibu gini aja di tangan tuh, astagfirullahaladzim, 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 gitu aja Bu. Kalau ibu repot misalnya khusus gitu ya, ibu bisa begitu ya. Mustaghfirina bil ashar itu kapan? Itu waktunya sebelum fajar. Jadi ibu bisa baca istighfar sebelum fajar itu pada saat bangun sahur itu luar biasa tuh. Coba Allah tuh sudah menyiapkan semuanya tempat untuk kita itu dibangunkan pada saat sahur itu sebenarnya itu disediakan qanitin, disediakan al-mustaghfirin itu untuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan keberkahan luar biasa, rahmat yang luar biasa, diampuni seluruh dosa-dosanya, itqum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Mau nggak? Mau nggak? Susah ya? Ini harus berjuang lah. Harus dari hidup ini harus berjuang, harus berjuang. Jadi tidak boleh patah semangat. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya dan ibu-ibu tidak hanya numpang lewat saja ini ilmunya. Ibu bisa praktekkan nanti insya Allah pada saat bulan Ramadan atau mungkin dipersiapkan sebelum bulan Ramadan. Kita coba gitu nanti sampai bulan Ramadan sudah menjadi terbiasa. Demikian saya sebagai pengurus baru mohon kerjasamanya, saya ketua dan nanti reng-rengannya ada Ibu Zakia, sekretaris, Ibu Harmono wakil ketua, ada Mbak Eva, masih tetap Mbak Eva mendampingi sebagai bendahara. Jadi nanti ke depan saya sudah wanti-wanti ke ibu-ibu semua agar membereskan semua barang-barangnya, dipindahkan, ditutup rapi, semua ditutup dengan ibu bisa minta kayak begini spanduk di fakultas banyak untuk menutup dondangan-dondangan ya Bu yang ditutup. Kemudian kalau ada barang-barang yang berharga dibawa pulang, yang berkaca terutama saya minta supaya diamankan kaca, takutnya nanti pecah ya. Nanti akan ada pembangunan di kelompoknya Mas Givi, bukan di barisan Mas Givi itu dari Bu Nunik sampai ke ujung ke yang terakhir Ibu Sakadi, Bu Titi ya, sampai ke Bu Titi semua akan bersih gitu, dibongkar semua. Kemudian di belakang itu nanti kita akan pasang kerek, kemudian juga kipas angin nanti akan dibagi satu-satu dan akan dibereskan di tempat cucian belakang. Cucian itu saya kemarin udah nanya, yang satu minta dinaikkan, yang satu tidak mau dinaikkan, jadi prepare. Kita di tengah-tengah beta setengah gitu bangunnya, jadi yang satu giginya agak tinggi Bu, saya susah cuci piringnya ya, nggak mau, saya mah pengen pakai jodor di bawah katanya, terus kumaha tuh orang lihat gitu gimana. Iya, jadi kan yang mana nih yang mau di, kalau yang daerahnya Bu Nuni udah tidak ada tawar-menawar, itu sudah tidak bisa harus bongkar semua gitu, tidak ada lagi nanti atapnya itu, jadi semua akan bersih. Kemudian nanti yang di bagian itu mungkin ada yang Pak Agung, yang tempat-tempat yang dulunya pakai kanopi ya, yang pakai kanopi saya ganti semua menjadi sama, nanti akan ada sen. Kemudian di tempat Bu Nuni pun di depannya akan sama, dari Mbak Yuli lurus ke utara itu ada terasnya, kita bikin teras ya, teras gitu. Jadi ibu-ibu semuanya uangnya habis dipakai untuk bangunan ya Pak Agung. Oh di belakangnya, dilihatkan nanti ya Pak, kalau ada tukang punten ya dilihatkan supaya kalau bisa nanti ada hadir ya hari Ahad insya Allah ya. Minggu kedua nanti setelah bulan Ramadan datang aja, kalau yang merasa ada perlu diperbaiki datang saja ke kampus, nanti ada tukang. Iya di minggu kedua ya, minggu kedua.
Ya itu kalau rangkanya sudah mulai dibikin sekarang, tapi tidak di kampus, nanti tinggal pasang saja. Jadi di luar gitu ya. Jadi minggu depannya, besok kan belum puasa ya. Nanti minggu depannya, kayaknya belum selesai ya Bu ya kalau minggu besok ya. Minggu depannya gitu ya Bu ya. Itu kenapa kemarin Bu Yuli rada kenceng narikin uangnya itu ya gitu ya. Saya kasih gambaran bahwa uangnya dipakai untuk kita juga, untuk membangun agar ibu-ibu nyaman semuanya, tenang, tidak ada lagi ibu-ibu di belakang itu ininya kan kita terbuka semua, apa saja yang ibu keluhkan sampaikan ke saya, ke Mbak Yuli, ke siapa gitu, nanti juga akan kita coba cari solusi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan terutama dari saya. Ini mungkin tidak ada lagi, atau ada yang mau menyampaikan dari perwakilan paguyuban? Salah satu, mangga, yang ketuanya Ibu Soi. Ibu Soi ketuanya, mangga. Kami persilakan Bu Soi sebelum saya tutup, mangga. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum. Itu ada apa-apa sih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili beberapa keluhan atau keinginan dari beberapa pedagang. Satu, masalah batas antara satu kantin dengan kantin berikutnya. Iya. Kemudian masalah bangku, ada kecemburuan antara kantin yang di belakang dengan yang di samping sebelah barat. Itu katanya ada yang, kalau kita kan dua ya aslinya. Nah, kalau di kantin yang sebelah barat katanya bisa sampai 3 meja. Jadi pengunjung atau mahasiswa banyaknya di kantin yang terbuka yang sekarang akan direnovasi itu, dibandingkan dengan yang kantin belakang, karena memang keterbatasan bangku, meja, tempat duduknya. Jadi dari beberapa ibu-ibu ada yang mengeluhkan seperti itu. Makanya kalau boleh diukur ulang supaya sama, supaya tidak ada kecemburuan di antara yang senior maupun yang baru, sama aja, karena kebetulan biayanya juga sama, kecuali yang ruko ya, kita nggak bisa komplain ya. Tapi kalau yang di jajaran terbuka itu memang ada yang punya 3 meja, ada yang 2, jadi mungkin itu yang bikin kecemburuan. Kemudian masalah beberapa becek, ada sedikit lubang-lubang, mungkin paving blocknya yang sudah hancur, mungkin itu yang minta diganti. Sama kucing itu terus terang ya bukan cuma satu orang, memang pada komplain ya, karena kadang merusak. Dan terakhir itu ada luwak itu ternyata kan Mas Ugi tuh beberapa kali krimnya tuh hilang terus. Ternyata itu ada luwak, karena luwak itu kan suka makan kopi ya. Ini tuh apa sih? Lingsang atau apa lah? Ya, berang-berang tuh. Nah itu besar, itu nggak tahu dari mana, tapi memang ada ininya besar. Nah mungkin dari segi keamanan ya antara kucing dan ya binatang lain, sama mungkin selokan ya yang di samping itu agak pembuangannya gitu kadang agak terganggu ini ya. Sementara itu aja,
barangkali ada tambahan dari Ibu, mangga silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang merah juga kan. Lagi makan, lagi nonton. Nih Bu. Tujuan siapa ini yang bawa? Tujuan siapa yang bawa? Tujuan Pak Roni. Ini lagi. Sok. Oh, siap. Iya. Oke, Dek. Abar. Bangunang. Ya. Udah. Wait. Out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.